Oke guys, welcome to my channel. Video kali ini kita bakal review film bersama saya Ariza ya. Siapa lagi rupanya? Kakek kan ada. Udah pergi sana kayak ngapain sih ikut-ikut? Oke, kali ini kita bakal mereview film ya. Oke, yang pertama itu kita harus siapkan beberapa hal, yaitu filmnya, minum dulu, minum ya. Itu tisu, minyak juga, dan waktunya skidi. Enggak, mereview film. Ayo intro. Teng deng deng dong deng dong deng 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 tra tak tung tok tak deng 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 tak deng. Oke guys, di video kali ini kita bakal membahas tentang film yang berjudul Joker. Oke, kalian tahu Joker? Joker tuh musuhnya Batman dari komik DC ya. Oke, langsung aja. Pada tahun 1981, Arthur Fleck adalah seorang badut yang berusia 40 tahun. Dia tinggal sama maknya di Gotham City. Dia menderita kelainan otak yang menyebabkan dia ketawa-ketawa sendiri dan tidak bisa dikontrol. Kau cakap kotor kau. Kontrol, kayak kontrol. Oh iyanya. Oke lah. Untuk mendapatkan obatnya, dia sering mengunjungi layanan sosial. Ketika di jalan, saat menjadi badut, sekelompok anak-anak bandel mengambil papan yang dibawanya lalu Arthur mengejar mereka. Habis itu di lorong dia dipukuli, pak pak gitu, barangnya pun dihancuri, diambil ya kan. Udah tinggal dia. Suatu hari pas dia naik kereta, seorang anak ngajak dia main-main. Tetapi Arthur dimarahi mama anak tadi. Kemudian penyakit Arthur kambuh dan dia ketawa-ketawa sendiri. Sini mamanya heran, kira mamanya ngejein dia ya kan. Habis itu Arthur ngasih kertas yang berisi penjelasan kenapa dia ketawa-ketawa. Di malam hari saat di rumah dia ngasih makan mamanya. Mak, ini makan gitu katanya. Di sini mamanya bilang bahwa mamanya pernah bekerja di rumah Thomas Wayne. Thomas Wayne ini orang kaya. Dan mamanya selalu ngirim surat ke rumahnya untuk meminta bantuan. Ketika menonton TV acara talk show, Arthur menghayal jika dia berada di acara TV tersebut. Habis itu pindah scene ke kantor kerjanya. Rekannya bernama Randall meminjamkan dia tembak untuk perlindungan diri. Saat mau pulang ke rumahnya, dia bertemu dengan wanita namanya Sophie. Dia tinggal di apartemen yang sama. Pas nonton TV di rumahnya, Arthur bermain-main dengan tembak yang didapatnya tadi. Lalu nggak sengaja pistol diketembak ya kan. Terkejut dia ya kan. Besoknya dia membuntuti si Sophie. Diikutinya. Habis itu malamnya Sophie datang ke kamarnya. Tanya ya, kok ngikuti aku tadi? Arthur pun menjawab, iya. Di sini dia bilang bahwa dia adalah seorang stand up komedian. Terus si Arthur ngajak si Sophie untuk nonton dia. Sophie pun mau. Suatu hari ketika Arthur show di rumah sakit anak-anak, gak sengaja tembak dia tadi jatuh pistolnya. Bosnya pun tahu ya kan. Mengetahui hal tersebut, dipecat dia. Kasian kali. Di perjalanan pulang di kereta, terlihat 3 orang pemuda kantoran mengganggu seorang cewek. Arthur pun nengok iya kan. Sini penyakitnya kambuh. Pemuda tadi pun heran-heran. Cewek tadi pun pergi dia. Di sini Arthur dipukuli pemuda tadi. Pukuli dia bak, wah sampai jatuh ya kan. Karena kesal Arthur, ditembakinya 3 orang tadi, bam, sampai mati, mampus kan. Habis itu dia lari ke toilet. Disinilah seorang Joker terlahir.
Dia pun pulang ke rumahnya Sophie dan mereka pun melakukan skidi genjot. Beberapa hari kemudian dia mengunjungi layanan sosial dan di sini dia dikasih tahu bahwa mereka akan ditutup dan dia pun tidak bisa mendapatkan obatnya lagi. Tiba di mana si Arthur tampil untuk stand up komedi. Tapi sayangnya penyakitnya kambuh dan dia pun tertawa terus. Kemudian dia melihat si Sophie hadir dalam acara tersebut. Dan kemudian dia menjadi lebih baikan. Setelah dari situ mereka berkencan. Ngedet orang tuh. Saat di rumah, Arthur membaca surat ibunya untuk Thomas Wayne. Di surat ini dijelaskan bahwa Arthur adalah anak mereka. Arthur langsung nanya lah ke mamanya ya kan. Betul lah ini mak. Yes. Mamanya bilang betul lah katanya. Kemudian besoknya dia pergi ke rumah Thomas Wayne. Di sini dia jumpa anak ya, namanya Bruce Wayne. Masih anak-anak. Nggak tahu kan Bruce Wayne siapa. Bruce Wayne tuh Batman nantinya. Tak lama kemudian penjaganya datang. Di sini Arthur menjelaskan kedatangannya untuk apa. Tapi penjaganya malah bilang mamamu itu gila. Tahu kau, banyak menghayal mama kau itu. Kemudian Arthur mencekiknya dan kemudian lari. Saat Arthur sampai rumah, mamanya dibawa ambulan. Dibawa ambulan ke rumah sakit dan habis itu dia duduk di depan rumah sakit, didatangi detektif dia. Sebetulnya detektif tadi mau nanyai Arthur tentang pembunuhan di kereta, tapi karena Arthur nggak ada di rumah, jadi mamanya ditanyai. Mamanya pun terkejut, histeris. Ya udah sakit lah mamanya. Kemudian Arthur cuma jawab sekedar aja, habis itu dia masuk dalam rumah sakit. Saat di ruangan rumah sakit, di sini terlihat juga si Sophie ya. Kemudian Sophie pun pergi, tiba-tiba di TV tampil acara talk show ya, yang sering ditontonnya. Hostnya namanya Murray. Dan di sini video Arthur yang lagi stand up komedi ditampilkan di acara ini. Dan kayaknya di sini ngejein si Arthur. Arthur pun langsung terlihat kesal mukanya. Besoknya Arthur menemui Thomas Wayne dengan cara menyamar menjadi pegawai teater. Dan dia menanya tentang hubungan mereka. Di sini Thomas menjelaskan bahwa mamanya itu gila dan Arthur adalah anak adopsi. Arthur pun kesal ya kan. Di sini pun Thomas pun kesal. Ditumbuh si Arthur tadi, fuck gitu. Habis itu pergi dia. Besoknya si Arthur dihubungi oleh acara talk show tadi untuk jadi bintang tamu karena viral. Setelah itu dia mengunjungi rumah sakit jiwa untuk mencari tahu tentang mamanya. Di sini dia merebut berkas tentang mamanya dan akhirnya dia mengetahui yang sebenarnya bahwa yang dibilang Thomas Wayne tadi betul. Dia itu anak adopsi, mamanya gila. Terus dia disiksa. Karena disiksa, jadi punya penyakit ketawa itu dia. Bermasalah sama otaknya. Kemudian dia pergi mengunjungi si Sophie ya kan. Masuk dia ke kamar Sophie. Rupanya si Sophie pun terkejut. Di sini Sophie sama sekali nggak kenal deh sama si Arthur ini. Rupanya selama ini si Arthur tuh menghayal tentang hubungannya dengan si Sophie. Entah apa yang terjadi ya kan. Entah dibunuhnya atau enggak. Keluar dari kamar itu. Kemudian Sin berpindah ke rumah sakit di mana Arthur mengunjungi mamanya. Di sini mamanya dibunuh pakai bantal sampai nggak bisa napas. Oh sedep kali ya. Sin berpindah ke kamar Arthur di mana dia bersiap untuk pergi ke acara talk show tadi. Lagi make upan dia ya kan.
Tiba-tiba ada yang datang. Dia pun nyiapkan gunting lah di celananya ya kan. Rupanya di sini dia dikunjungi si Randall dan si Gary. Mereka datang karena mamanya mati, jadi mau menghibur si Arthur. Ini Randall dibunuh dengan sadis, cuk pakai gunting tadi. Tapi si Gary dibiarkannya, karena cuman Gary yang baik sama si Arthur. Pada saat perjalanannya ke talk show tadi, dia dikejar oleh 2 detektif yang di rumah sakit tadi. Mereka pun lari sampai masuk ke dalam kereta yang penuh dengan para pendemo. Sini pendemonya pakai topeng badut semua. Arthur pun mengambil salah satu topeng dan membuat seisi gerbong itu ribut, pukul-pukulan. Di sini detektif menembak satu orang, entah sengaja atau enggak ya kan, nggak tahu lah pokoknya. Dan orang itu pun dipukuli. Arthur pun pergi dia. Detektifnya tadi dipukuli. Kemudian dia tiba di acara talk show. Di sini dia minta untuk dikenalkan sebagai Joker di acara ini. Arthur terlihat berniat ingin bunuh diri di acara ini. Habis itu acara pun dimulai. Arthur masuk ke acara. Di acara ini dia ngaku bahwa dia yang membunuh 3 pemuda di kereta tadi. Di kereta yang pas di malam itu. Di sini dia menyampaikan sesuatu bahwa bagaimana kalau aku yang mati. Orang-orang pasti nggak ada yang peduli. Karena orang itu orang kayanya, makanya orang pada heboh. Dan kemudian di sini dia bilang bahwa Murray itu hanya ingin mengejeknya, mengolok-oloknya di sini. Kemudian si Arthur tiba-tiba ditembak kepala Murray, cetar, tembak lagi 2 kali, pak. Acara ini live ya, ditonton semua orang. Jadi dia ada terkenal gitu si Arthurnya, langsung famous dia. Kemudian dia ditangkap polisi dan dibawa pakai mobil polisi. Gak mungkin pakai becak kan. Di jalan semua udah ribut, bakar-bakar, demo ya kan. Semua pendemo ini pakai topeng. Tiba-tiba mobil polisi ditabrak ya kan, ceder katanya. Arthur pun diselamatkan oleh para pendemo dan diletakkan di atas mobil. Pas sadar semua orang senang ya kan, tepuk tangan, dipuja-puja si Arthur tadi. Habis itu dia joget dengan bangganya. Wih sih. Dari darah yang keluar dari hidungnya, dia membuat senyuman sedikit di pinggir-pinggir mulutnya. Wih, keren kali coy. Scene pun berpindah di mana dia berada di ruangan rumah sakit jiwa bersama dengan psikiater. Di sini dia ketawa-ketawa aja. Psikiater tadi nanya kenapa kau ketawa gitu. Dijawab Arthur lah. Kau gak akan ngerti. Scene pun ditutup dengan Arthur yang keluar dari ruangan dengan jejak kaki yang penuh darah. Oke, jadi video kali ini tentang film Joker ya. Pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah orang jihad. Oh, di sini kata-kata yang pernah aku dengar. Iring jihad terlihat dari iring bii yang disikiti. Nah, itu dia quote kali ini ya. Oke, gitu aja guys. Terima kasih sudah menyaksikannya. Oke, terima kasih yang sudah menonton channel cucuku ini. Silahkan kalian subscribe ya, maklumlah ini video pertamanya. Jadi ya malum sama cucu kakek ya. Makasih ya kek. Ya, udah pergi sana kek. Iya cu, ya. Oke guys, thank you. In the next video, silahkan komen film selanjutnya ya. Bye bye.